baik. Nah, ini juga waktu manusia. Dulu kita dilahirkan. Nah, sekarang saatnya kawan-kawan semuanya di sekolah. Ada sekolah, ada bermain, ada ibadah, ada belajar, berbakti pada orang tua, ada guru. Nah, saat ini kawan-kawan semuanya sedang berada di fase setelah usia kelas 3, 4, 5. Nah, jadi saat ini kita maksimalkan ketika sekolah. Nah, dimaksimalkan di situ. Maksimalkan. Nah, sehingga di akhir-akhirnya nantinya ketika kita bisa mengoptimalkan waktu kita, perjalanan kita sebagai manusia. Nah, bismillah. Nantinya kita bisa sukses dunia dan akhirat. Ya, yakin. Ini adalah yang Kakak sampaikan dalam rangka untuk memahamkan kita bahwa waktu kita harus kita optimalkan, harus kita memaksimalkan. Dulu kita dilahirkan, ayah bunda kita membawa kita 9 bulan lamanya. Itu ada waktu juga 9 bulan dalam kandungan. Setelah itu nantinya ada usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu adalah juga waktu perjalanan kita sebagai manusia. Ketika ada di semuanya, sahabat-sahabat semuanya, saat ini sekolah yang kelas 3, kelas 4, kelas 5, itu adalah waktu kita dalam rangka untuk menggapai cita-cita terbaik kita, untuk menggapai kesuksesan kita di dunia. Dan akhirnya, bismillah, ketika kita bisa memaksimalkan waktu kita, adalah ujung-ujungnya untuk menggapai surganya Allah di akhirat. Dunia sukses, akhirat sukses. Kenapa? Kita tahu bahwa begitu pentingnya waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Waktu. Nah, tadi sudah disampaikan pada awal asri, demi waktu asar, ada wadduha, demi waktu duha. Nah, itu begitu sumpahnya Allah dalam waktu, sehingga dari sini kita harus tahu bahwa waktu ini adalah penting sekali bagi kita. Nah, ini mengapa sih perlu mengelola waktu? Nah, karena waktu tidak bisa diulang. Setuju ya? Ini fakta ini. Ini fakta. Waktu tidak bisa diulang. Jadi ketika kawan-kawan semuanya yang hebat, saat ini kelas 3, waktu kelas 1 dulu, itu tidak bisa diulang lagi. Nah, sekarang kelas 3, ayo maksimalkan di situ. Karena waktu tidak bisa diulang. Dulu waktu kakak masih bayi, sekarang sudah dewasa, waktu bayi tidak bisa diulang lagi. Waktu sekolah SD dulu tidak bisa diulang lagi. Karena sekarang menjalani waktu dewasa. Nah, waktu. Nanti kita belajar bagaimana kita bisa memanage waktu, kita bisa mengelola waktu kita, sehingga kawan-kawan semuanya yang hebat, kelas 3, 4, 5, nanti tahu mana sih yang harus diutamakan, mana yang harus bisa ditunda dulu, mana yang harus didahulukan. Nah, nanti kita belajar bersama-sama. Semoga aja dari sini nantinya kawan-kawan semuanya melalui agenda yang dilaksanakan oleh SDT Belajar, kita semuanya tahu kapan waktu yang bisa kita maksimalkan, mana waktu yang harus tidak kita laksanakan. Nah, karena apa? Waktu tidak bisa diulang. Kita hanya memiliki waktu 24 jam setiap harinya. Nah, kita hanya memiliki waktu 24 jam setiap harinya. Dan waktu-waktu itu harus kita maksimalkan. Hari ada 7 hari. Nah, hari ini, sekarang ini masuk 10 Ramadan. Nah, tanggal 1 sampai 9 Ramadan sudah kita lewati. Sudah tidak bisa kita lalui lagi, tidak bisa diulang. Nah, kemudian nantinya besok sudah masuk 11 Ramadan. Hari ini waktu 10 Ramadan tidak bisa kita ulang lagi di hari besok. Nah, ketika tahun kemarin kita ketemu Ramadan 1441 Hijriah, saat ini di 1442 Hijriah, nah, tahun 1441 Hijriah tidak bisa diulangi. Nah, makanya ayo jangan sampai menyesal dengan waktu-waktu kita, seperti kisah nelayan dan pemuda tadi. Ketika pemuda tadi malas-malesan, tentunya dia hanya bisanya berangan-angan saja. Tapi setelah dikasih masukan, nasihat sama nelayan tadi, waktumu maksimalkan, kamu masih muda. Sehingga dengan bekerja, dengan belajar, kamu bisa mendapatkan cita-cita terbaik kamu. Sehingga kawan-kawan semuanya di sini, ketika ingin jadi anak yang soleh, anak yang solehah, rajin, berprestasi, menggapai cita-citanya, nah saat ini harus dimaksimalkan cita-citanya. Harus dimaksimalkan belajarnya, harus dimaksimalkan beribadahnya, harus dimaksimalkan belajar di Zoom-nya hari ini. Nanti ketika diundang lagi belajar, maksimalkan situ. Nah, bismillah. Nah, saya macet lagi. Ya, lanjut. Ya, mohon maaf ini slide-nya macet lagi. Ya, yang kedua, mengapa waktu kita harus mengoptimalkan waktu? Karena kita harus tahu peluang-peluang waktu ya, peluang-peluang waktu. Karena waktu itu tadi tidak bisa diulang lagi, sehingga ketika kita diberikan waktu 24 jam, ya kita harus memaksimalkan peluang-peluang kapan harus kita melaksanakan ibadah. Nah, setelah bangun tidur kita harus berdoa dulu. Nah, itu kita maksudnya apa? Kita mengoptimalkan waktu. Jangan sampai
waktu-waktu kita tidak pernah mengingat sama Allah SWT, mengoptimalkan waktu. Nuwun sewu Ustaz, mungkin bisa dikirim ke saya? Kirim aja ya. Nggih. Ini tiba-tiba macet lagi Ustaz. Saya yang tadi menghubungi Ustaz, nomor Ya, saya. siap. Saya kirimnya Ustaz. Ya, sambil saya lanjutkan ya. Nggih. Ya, jadi makin aja deh, langsung aja Ustaz, tidak apa-apa. Oh, nggih. Jadi waktu adalah peluang. Nah, waktu adalah peluang. Jadi dari sini kawan-kawan semuanya, waktu adalah peluang. Nah, waktu peluang untuk apa? Untuk menggapai cita-cita terbaik kita semuanya. Nah, jadi dari sini kawan-kawan semuanya, ketika kita tahu waktu adalah peluang terbaik, sehingga di jam 8, jam 9, jam 10 waktu kita sekolah, itu harus kita maksimalkan. Kenapa? Peluang terbaik kita untuk mengantarkan kita menuju ke cita-cita terbaik kita. Ini masih pengantar dulu ya. Sehingga nantinya semuanya kawan-kawan hebat kelas 3, 4, 5 ini mengetahui mengapa sih kok ada waktu, ada jam, ada hari, ada tahun, ada tanggal. Nah, itu adalah mengantarkan kita ketika masih diberikan kehidupan oleh Allah untuk menuju ke cita-cita kita. Nah, ada kelahiran, ada perjalanan kehidupan manusia, dan ada kesuksesan menuju dunia dan akhirat nantinya. Itu adalah waktu. Nah, waktu-waktu kita. Bahkan ada juga yang menyampaikan time is money. Waktu adalah uang, waktu adalah ibadah. Nah, ada juga manajemen waktu, mengelola waktu. Nah, bagaimana? Jadi ini ya. Jadi waktu pulang ini adalah pengantarnya. Mengapa kita perlu mengelola waktu? Kita harus tahu. Sehingga dari sini setiap harinya kita bisa memaksimalkan waktu-waktu terbaik kita. Sehingga ketika besok, nggak usah besok deh. Sehingga hari ini ketika nantinya terdengar adzan duhur, bismillah, ayo itu waktu terbaik kita untuk bertemu dengan Allah, maksimalkan di situ. Nah, ketika nantinya waktu belajar, maksimalkan. Ketika waktunya mengaji, ayo kita maksimalkan mengaji. Ketika waktunya membantu orang tua mencuci piring, maksimalkan di situ. Ketika nanti waktunya membaca buku pelajaran, maksimalkan. Ketika waktunya bermain, nah ini nantinya kapan waktu kita bermain. Nah itu juga boleh, tapi kita maksimalkan nantinya. Nah, sehingga nantinya dari sini ketika kawan-kawan hebat semuanya kelas 3, 4, 5 bisa ngelola waktu, cita-cita dunia akhirat bisa kita capai. Toh perjalanan kehidupan kita yang nantinya harus mendapatkan tujuan besar kita, yaitu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tujuan mulia kita, tujuan besar kita. Dengan catatan kita bisa ngelola waktu-waktu terbaik kita. Ketika waktunya sholat, ayo tidak boleh guyon lagi. Karena waktu tidak bisa balik lagi. Setelah sholat duhur selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu selesai. Kalau mau diulangi lagi boleh. Nah, tapi tentunya di sini maksudnya apa? Waktu tidak bisa diulang lagi. Apalagi sudah masuk asar, sudah masuk maghrib. Nah, makanya di sini waktu-waktu kita optimalkan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu karena tidak bisa diulangi lagi. Nah, ingat perjalanan kehidupan kita. Bagaimana sih kawan-kawan semuanya? Kelas 3, 4, 5 di Pondok Ramadan dengan tema manajemen waktu ini, ngelola waktu ini, agar kita bisa ngelola waktu kita dengan baik. Yang pertama, yuk melakukan penjadwalan. Kelas 3, 4, 5 tentunya punya jadwal. Jam berapa bangun pagi? Jam berapa ngajinya? Jam berapa harus bersih diri untuk persiapan ke sekolah kalau sekolahnya masuk. Nah, kalau misalnya lewat Zoom, jam berapa? Seperti hari ini tadi, ketika diundang sama sekolahan untuk belajar Pondok Ramadan jam 9, jam berapa kita harus masuk Zoom-nya. Nah, melakukan penjadwalan. Kemudian yang keempat, kapan kita harus belajar? Kapan harus kita membaca buku pelajaran? Kapan harus kita membantu orang tua? Kapan harus kita sedekah? Melakukan penjadwalan. Kapan harus bermain? Kalau kita punya penjadwalan, itu enak. Nah, tapi kalau kita tidak punya penjadwalan, ya kita seperti tadi pemuda tadi, asal aja belajarnya, asal aja bekerjanya. Padahal kawan-kawan hebat semuanya kelas 3, 4, 5, penjadwalan ini adalah penting dalam rangka apa? Untuk menggapai tujuan dunia dan akhirat kita nantinya. Bismillah. Nah, lebih-lebih ketika kita mau menggapai masuk ke sekolah mana nih nanti SMP-nya. Nah, mulai hari ini harus dijadwal. Belajarnya harus diseriuskan, rajin. Nah, harus punya mikir nanti mau masuk sekolah mana nih, nah, itu dijadwal sehingga setiap harinya kita akan terfokus, kita akan bisa memaksimalkan waktu-waktu kita melakukan penjadwalan. Nanti kita akan praktek ya sekilas. Nah, yang kedua, setelah kita ada jadwal nanti buat skala prioritas.
mana yang harus diutamakan kawan-kawan semuanya kelas 3, 4, 5. Skala prioritas ini adalah penting juga. Kapan kita harus memaksimalkan jadwal terkait dengan mengajinya. Nah, skala prioritas. Nah, ini ya. Ini saya bukan semua bacaan. Bismillah. Nah, ini ya. Ini mendesak. Nantinya teman-teman semuanya praktek habis ini dalam waktu beberapa menit ke depan. Jadi ada skala prioritas ini terkait dengan pemetaan mana harus diutamakan. Penting ini bahasanya penting mendesak ini wajib. Yang kolom ini penting mendesak ini adalah yang wajib. Nah, kalau dalam Islam ini yang wajib. Nah, kalau yang penting tidak mendesak ini, ini sunnah. Nah, sunnah. Tidak penting mendesak ini mubah. Nah, tidak penting atau mendesak ini bisa jadi masuk kepada hal yang tidak diperbolehkan. Nah, itu untuk memudahkan untuk bagaimana kita bisa memilah dan memilih penjadwalan sehari-hari kawan-kawan semuanya kelas 3, 4, 5. Contohnya, penting dan mendesak. Nah, bangun tahajud. Nah, itu juga penting dan mendesak. Kenapa? Ketika kita bangun tidur, yang kita ingat adalah Allah dulu. Nah, sehingga itu adalah sebuah aktiviti yang penting dan mendesak. Kemudian sholat wajib. Nah, itu penting dan mendesak. Nah, sehingga ketika nanti ada sholat duhur, nah, ayo itu karena penting dan mendesak, utamakan. Kemudian sekolah. Nah, ketika waktunya sekolah itu penting dan mendesak. Kenapa? Untuk mengantarkan kepada cita-cita kawan-kawan semuanya. Belajar untuk hari esok. Jadi misalnya besok hari Jumat, sekarang Kamis, nanti malam belajar. Itu penting dan mendesak. Nah, nanti malam belajar. Untuk apa? Persiapan besok mau belajar. Membantu orang tua. Ketika nantinya harus mencuci piring, membantu orang tua, membersihkan rumah, itu juga penting dan mendesak. Kenapa? Kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, penting dan mendesak. Dan aktiviti yang kedua, nah, penting dan tidak mendesak. Nah, olahraga, boleh olahraga. Boleh olahraga ya. Tapi nanti Anda harus tahu apakah mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu olahraga atau saja, kan tentunya tidak. Nah, di sini harus punya jadwal. Kapan waktunya? Bisa pagi 1 jam sebelum berangkat sekolah atau sore setelah sholat asar kita melaksanakan olahraga di jadwal. Membaca buku, membaca koran untuk menambah pengetahuan kita, boleh, itu penting, tidak mendesak. Sehingga nantinya bisa setelah sholat wajib, nanti waktu 30 menit, nanti 20 menit, itu boleh. Membeli tas sekolah karena sudah rusak, nah itu penting, tapi tidak mendesak. Waktunya bisa Sabtu atau Ahad. Nah, dan menabung, belajar komputer, silakan, belajar pengetahuan, itu penting, tidak mendesak. Kemudian yang tidak penting, mendesak, ini yang mubah, boleh dilakukan. Jadi ketika kawan-kawan semuanya di pekan depan ada mau ujian pelajaran bahasa Indonesia, hari ini mau belajar, boleh. Itu penting, tapi tidak mendesak. Dalam rangka menyiapkan sehingga di pekan depan, Senin depan ujiannya siap. Mengerjakan PR yang akan dikumpulkan di pekan depan. Nah, itu juga tidak penting mendesak, tapi perlu disiapkan mulai sekarang ini. Nah, sehingga ketika kita punya penjadwalan seperti ini, semuanya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini yang tidak penting, tidak mendesak. Apa aja kawan-kawan semuanya? Terlalu banyak nonton TV. Wah, mulai setelah sholat subuh sampai menunggu adzan maghrib, nonton TV saja. Baik? Nah, tidak. Kenapa? Meninggalkan sholat wajib, meninggalkan belajar, tidak meninggalkan ibadah, tidak baik. Makanya ini masuk tidak penting, tidak mendesak. Masuk kategori tidak boleh sebetulnya ini. Begadang. Nah, ini juga hati-hati. Nah, kemudian membeli sepatu baru dengan model terbaru. Sepatunya masih ada nih, masih bagus, tapi minta lagi kepada ayahnya. Itu masuk tidak penting, tidak mendesak. Nah, ya tidak penting, ya tidak mendesak juga. Terlalu banyak main HP, nah, itu juga tidak penting, tidak mendesak. Terlalu banyak main game, itu juga tidak penting, tidak mendesak. Nah, dari sini kawan-kawan semuanya, kawan-kawan hebat kelas 3, 4, 5, ada 4 kuadran, ada 4 kolom ya, ada 4 kolom. Ada 4 kolom, ada penting mendesak, kemudian ada penting tidak mendesak. Penting mendesak ini yang wajib. Ada penting tidak mendesak ini adalah hal yang sunnah, yang boleh kita lakukan. Tidak penting mendesak ini adalah hal yang mubah, yang boleh kita lakukan. Nah, tidak penting tidak mendesak ini adalah yang kita hindari lah, kita hindari. Boleh tapi kita hindari. Nah, yang tidak penting tidak mendesak. Sehingga dari sini kan semuanya ketika kita punya jadwal, ayo kita tengok lagi.
Ini masuk penting mendesak, atau masuk penting tidak mendesak, atau masuk tidak penting yang mendesak, atau masuk tidak penting yang tidak mendesak. Nah, itu nantinya bisa. Nah, sehingga dari sini kan kawan semuanya, kawan-kawan hebat kelas 3, 4, 5, nantinya dari sini bismillah, semoga nanti bisa dibantu wali kelasnya masing-masing sama ayah bunda yang menyimak hari ini. Ayo kita bantu anak-anak kita untuk mengelola waktu prioritas mereka semuanya. Dan anak-anak semuanya di sini bismillah, anak-anak hebat di sini semuanya harus tahu mana skala yang harus diutamakan waktu-waktu kita. Sehingga kita harus paham, oh ini yang harus saya lakukan nih. Ketika saya belajar, saya sekolah, saya harus berangkat bismillah karena untuk menggapai cita-cita saya tidak boleh malas mengelola waktu. Oh ada nih ini penting mendesak, berarti saya harus berangkat untuk melaksanakan sholat wajib. Nah, sehingga sini kita fokus, dan yang ketiga kita lebih bersemangat. Inilah pentingnya kita tahu mengelola waktu sampai Allah itu bersumpah tentang waktu. Kenapa ya ini? Kita diharuskan mengelola waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Allah kepingin kita semuanya ini sukses, menggapai cita-cita kita, nanti menggapai akhir hayat kita menuju ke surganya Allah. Itu Allah kepingin ke arah sana, sehingga diberikan waktu yang sama semuanya, 24 jam semuanya. Nah, semuanya waktunya sama. Tinggal bagaimana kita mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saat ini ketika sekolah kelas 3, ayo maksimalkan kelas 3 itu. Buat jadwal, buat mana yang penting mendesak, mana yang tidak penting yang tidak mendesak, mana yang penting kurang mendesak. Nah, itu buat jadwal situ. Kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nantinya kalau ini bisa, nah bismillah. Kita akan mudah dalam rangka menjalankan setiap harinya. Sehingga waktu kita 24 jam akan lebih menghasilkan, akan lebih produktif, akan lebih berkarya. Sehingga akan semuanya, misalnya Mbak Vina kelas 5B, punya cita-cita jadi dokter hewan yang hafal Quran, ketika punya penjadwalan, tahu mana yang harus diutamakan, nanti Allah akan memudahkan. Karena Allah diutamakan, nanti sekolahnya diutamakan, bismillah, Allah yang akan memberikan pertolongan, memudahkan menjalankan jadwal-jadwal itu. Nah, kan semuanya, silakan ya, saya kasih waktu ini untuk latihan dalam waktu 5 menit ke depan, 3-5 menit ya. Saya kasih tugas kawan-kawan semuanya kelas 3, 4, 5, sudah Mbak buku tulis ya. Mbak buku tulis. Yang pertama silakan tulis cita-cita sahabat semua. Silakan tuliskan. Ambil alat tuliskan. Cita-citanya, cita-cita dunia juga tuliskan. Itu terkait dengan apa yang mau dicapai, mau dokter anak, dokter hewan, mau jadi ulama, mau jadi guru SD, Haja, tuliskan. Dan tuliskan juga cita-cita mulia kita, yaitu ke surganya Allah. Nah, tuliskan. Ada 2 cita-cita. Satunya cita-cita dunia, satunya cita-cita akhirat kita. Itu yang harus kita gapai dalam rangka menjalankan waktu-waktu yang harus kita lakukan setiap harinya. Sudah? Nah, yang kedua, tuliskan kegiatan harian kawan-kawan semuanya, kelas 3, 4, 5, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini aja yang misalnya sekarang Ramadan, apa tuliskan? Jam berapa sahur, atau misalnya dimulai dari tahajud dulu, nanti sholat subuh jam berapa, nanti kalau misalnya harus ada tidur lagi tuliskan. Ini melatih kita membuat jadwal. Itu yang tuliskan kegiatan harian kawan-kawan sampai sekarang dilakukan. Kalau yang sudah yang ketiga, nah, tentukan skala prioritas kegiatan harian yang telah dibuat tadi. Mana yang penting mendesak, mana yang tidak penting yang tidak mendesak, mana yang penting tidak mendesak, mana yang tidak penting mendesak. Nanti insya Allah akan dibantu oleh Ustadz sama ayah ibu ketika ini selesai. Yang penting kawan-kawan semuanya mengetahui nih, ketika saya bermain, ini apakah penting bagi saya nih? Nah, kalau misalnya tidak penting, berarti nantinya masuk di penjadwalan tidak penting, tidak mendesak. Sehingga nantinya yang harus diutamakan adalah yang penting, yang mendesak dulu. Nah, ketika punya sekolah, ayo maksimalkan sekolah itu. Kenapa? Untuk menggapai nomor 1 tadi, cita-cita sahabat semua. Kalau kan semuanya sekolah males, sekolah waktu males, ya menggapai cita-cita nomor 1, cita-cita dunia dan akhirat itu juga akan jauh. Nah, tapi kalau kita, ini sekolah nih, ini penting bagi saya untuk menggapai cita-cita saya. Nah, nantinya kita akan semangat, kita akan fokus, kita akan lebih percaya diri.
Makanya di sini nomor 1 nanti ini kegiatan harian. Karena tentunya nomor 1 ini adalah sebagai tujuan besar kita, kawan-kawan semuanya kelas 3, 4, 5. Kemudian nomor 2, nomor 3 ini adalah ikhtiar kita, langkah-langkah kita untuk menggapai nomor 1. Nah, jangan sampai seperti pemuda malas tadi, dia hanya punya impian saja, tetapi tidak ada sebuah rencananya, tidak ada sebuah penjadwalan kegiatan hariannya. Nah, rugi. Nah, makanya dari sini kawan-kawan semuanya, ketika kita bisa mengelola waktu, kita punya manajemennya waktu, insya Allah yakin kepada Allah nomor 1, cita-cita sahabat semuanya juga akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah semua? Coba kakak ingin. Belum. Oh, belum. Pak, tugasnya apa tadi? Tugasnya ini ya. Sudah. Kakak ingin dibuka Mbak Ataya kelas 4B. Moodnya bisa dibuka? Suara moodnya Mbak Ataya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Mbak Ataya. Waalaikumsalam. Ya. Mbak Ataya, cita-citanya apa? Soalnya saya juga masih bingung. Karena saya sering berubah pikiran. Wah, benar. Kalau saat ini yang dituliskan apa yang dituliskan? Saya ingin menjadi orang yang berbeda daripada orang lainnya. Masya Allah. Memang sukanya memecahkan rekor. Kalau Memecahkan bisa. rekor. Semoga memudahkan. Nanti bisa ini kan ya, cita-citanya nanti bisa lebih dikonkret, bisa lebih didetailkan. Nanti dibantu satu ustadzahnya, dibantu ayah bundanya. Mau memecahkan rekor, misalnya jadi pelari berhijab, hafal Quran, nanti akan memecahkan rekor muri. Nah, itu bisa. Nah, karena nanti dari sini fokusnya akan dari lomba lari, nah, yang memakai hijab. Oh, itu keren. Atau nantinya yang lainnya lagi. Ada yang tuliskan cita-cita masuk ke surganya Allah? Mbak Ataya? Ya. Ditulis ya? Tulis ya. Nah, itu harus menjadi cita-cita besar kita ya. Cita-cita dunia harus ditulis, cita-cita akhirat kita masuk ke surganya Allah juga ditulis. Kalau kegiatan hariannya seperti apa Mbak Ataya? Boleh sharing dengan kakak? Begini. Oke. Pertama, karena ini bulan puasa, saya biasanya dibangunkan karena saya bukan orang yang mudah bangun. Bangunnya biasanya jam 3:30. Nah, 5 dan 6 itu saatnya saya harus siap-siap. Kadang Zoom-nya itu jam 6. Nah. Jadi saya tuliskan mandi dan Zoom. Dan sama kasih kayak tulisan kalau ada. Kemudian, agenda yang lain lagi setelah sekolah? Ya, tentu saja. Kalau jam 7 sama jam 8 itu waktu ketika otak saya lebih aktif. Itu kayak waktu yang tepat buat belajar atau mungkin mengaji satu ayat, satu surat tentang pokoknya ngaji. Sore, agenda sore? Yang jam 8 sampai jam 9 produktivitas saya itu saat itu mulai berkurang. Jadi entah saya tulis main aja lah ya. Oke. Terus agenda siang ada istirahat? Istirahat siang, tidur? Ada, itu biasanya setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur ya. Bangunnya setelah asar atau sebelum asar? Sebelum adzan. Untuk bangun tidurnya siang itu biasanya melewati adzan asar atau jam 12. Kalau itu ya saya harus siapin alarm yang keras sekali soalnya. Karena saya bukan orang yang mudah bangun. Menurutku targetnya itu jam 1. Baru setelah itu sore saya harus mulai siap-siap. Karena setiap Senin sama Kamis saya ada les. Jadi jam 5 aku harus siap-siap. Kalau tidur malam jam berapa? Itu bervariasi. Tapi hanya saya mulai nargetkan jam 8 saja. Karena saya belum punya banyak jadwal. Dan saya juga belum punya tekad. Dan ini lagi nyari tekadnya. Masya Allah. Kakak doakan semoga tekadnya dimudahkan oleh Allah ya Mbak Ataya ya. Iya. Amin. Ingin membanggakan orang tuanya kan? Iya. Jadi nantinya cita-cita dunianya harus menjadi pemecah rekor nantinya. Bismillah kita doakan. Mumpung bulan Ramadan bulannya doa nantinya semoga aja
Mbak Ataya, teman-teman semuanya kelas 3, 4, 5 dimudahkan menggapai cita-cita dunia dan akhiratnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dari sini Mbak Ataya ya, nanti jadwalnya tadi bisa dirapikan. Mau ditulis di buku atau ditempelkan, nanti boleh. Di atasnya bisa ditempelkan cita-citanya. Nah, sehingga nantinya ada sebuah rasa semangat. Oh, ini nih cita-cita saya. Sehingga saya harus menggapai cita-cita itu. Nah, jangan lupa nantinya harus dibedakan mana yang penting mendesak. Oh, kalau misalnya saya harus bangun istirahat siang sebelum asar, karena nantinya asar ini penting dan mendesak, ini wajib bagi saya sholat asar. Jangan sampai ketinggalan nih. Berarti nanti Mbak Ataya harus bangun sebelum asar. Karena apa? Itu penting. Nah, jangan sampai kita ketinggalan. Termasuk misalnya mulai besok pagi, ketika saat ini masih dibangunkan, oh sholat subuh ini penting bagi saya nih, penting mendesak nih, dalam rangka untuk menggapai cita-cita akhirat saya nih. Nah, di sini harus menjadi semangat. Oh, ternyata saya terlalu banyak main HP nih. Ini tidak penting bagi saya, ini tidak penting, tidak mendesak ini. Berarti harus, oh bolehlah 10 menit, 5 menit untuk menghibur diri, untuk untuk refreshing, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, maksudnya mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam yang dipegang HP saja. Nah, main game aja. Karena apa? Itu menjauhkan dari cita-cita dunia dan akhirat kita. Walau waktunya ngaji, oh ngaji ini penting dan mendesak nih. Untuk apa? Mengantarkan kita menuju ke cita-cita akhirat kita. Nah, itu penting mendesak. Nah, itu nantinya kita akan semangat bergeraknya. Mulai besok nantinya kalau kita punya semangat ini, itu insya Allah enak. Nah, enak. Kita tidak usah dibangunkan pakai alarm, karena diri kita nantinya akan secara sadar akan bangun sendiri. Sebelum tidur kita akan berdoa, ya Allah, besok saya bangun jam 3, ya Allah, untuk sholat tahajud, ya Allah. Ini penting mendesak, ya Allah, untuk menggapai cita-cita akhiratmu, ya Allah. Bismillah, nanti Allah akan membangunkan kita menuju ke cita-cita dunia dan akhiratnya. Bismillah. Makasih banyak Mbak Ataya. Tepuk tangan dulu Mbak Ataya. Ya, sama-sama Ya. Pak. Dan terima kasih. Satu lagi. Ya. Satu, saya mau cari yang laki-laki, yang ikhwan ini. Ya, ikhwan. Mas Silo, ada Mas Silo. Mas Silo 5B bisa dibuka, Mas Silo. Nah, assalamualaikum Mas Silo. Waalaikumsalam. Nah, Masya Allah, itu ada adiknya di belakang ikut belajarnya. Mas Silo, apa yang dituliskan? Cita-citanya Mas Silo? Apa yang dituliskan tadi? Apa Mas Silo? Yang dituliskan cita-citanya? Ingin menjadi apa kalau sudah besar? Polisi yang hafal Quran ya. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Mau jadi polisi. Cita-cita akhiratnya ditulis juga, masuk surga. Ingin masuk surga? Nah, nanti dituliskannya. Cita-citanya polisi hafal Quran. Polisi yang bisa berdakwah nantinya. Kemudian nantinya masuk surga. Nah, ini apa? Jadwalnya Mas Silo mulai bangun tidur sampai tidur lagi bisa disampaikan ke kakak, bisa sharing Mas Silo. Jam berapa kalau bangun? 3:30. 3:30. Kalau di luar bulan Ramadan juga 3:30. Iya. Masya Allah, nanti bisa istiqomah ya, bisa dirutinkan. Ya. Terus aktivitasnya sahur, setelah itu? Sahur, sholat subuh. Sholat subuh. Ngaji. Kemudian? Main HP sebentar. Main HP. Berapa menit kalau main HP biasanya kalau pagi? Sampai 1 jam? 10 menit. 10 menit. Ya. Terus setelah itu? Setelah itu olahraga, jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus sampaikan sekilas sampai tidur lagi. Kalau agenda siang setelah sholat duhur? Setelah sholat duhur tidur siang. Tidur siang. Sampai jam berapa tidur siangnya? Sebelum asar. Sebelum asar. Setelah asar, sholat asar dulu ya, sholat asar. Setelah itu kalau agenda sorenya apa Mas? Membantu memasak buat buka. Masya Allah. Masak air atau masak ini? Ya, terus? Kalau belajar malam jam berapa? Belajar malam setelah tarawih. Masuk ngaji juga ya, ngaji Al-Quran juga. Iya. Nah, kalau tidurnya jam berapa Mas?
Jam 9. Jam 9. Nah, dari sini Mas Elo nanti bisa sama seperti disampaikan temannya tadi, tuliskan cita-citanya jadi polisi, cita-cita akhirnya masuk ke surga. Nanti jadwalnya bisa dirapikan, dituliskan. Mulai bangun pagi jam berapa. Nah, ini adalah sebuah aktiviti harian kita. Sehingga nantinya dari sini Mas Elo nantinya akan mengarahkan langkah-langkahnya untuk menuju ke cita-cita dunia dan akhiratnya, akan semangat. Terkait dengan main HP-nya nantinya ini juga bisa dituliskan. Ini tidak penting, tidak mendesak. Oh, berarti saya harus lebih banyak main HP atau tidak, nanti akan mengetahui, akan bisa melaksanakan. Nah, ketika nantinya harus bangun pagi, nah itu masuk penting mendesak. Nah, berarti harus nanti akan semangat sendiri. Nah, dari sini nantinya akan bisa dibuatkan. Masih banyak Mas Elo ya, nanti bisa dilaksanakan lagi, dirutinkan lagi ya. Oke, kawan-kawan semuanya, tentunya kelas 3, 4, 5 sudah membuat ya, sudah membuat latihan ini, sudah menuliskan cita-cita sahabat semua. Jadi sudah diwakili sama Mbak Ataya, sama Mas Elo, mewakili teman-teman semuanya. Nanti dari sini kawan-kawan semuanya dibantu ayah bunda, ustadz ustadzah, bisa dirapikan lagi. Dan kawan-kawan semuanya setelah agenda ini, setelah acara Zoom ini selesai, monggo silakan nanti sambil menulis di buku, sambil menulis di kertas, atau ditempelkan di kamarnya, atau kanan joko di buku aja, silakan. Ini sebagai panduannya, sebagai nantinya ini yang mengatur kehidupan kita. Oh, jadwal saya seperti ini nih. Ini harus saya arahkan kepada cita-cita saya semuanya. Nah, nanti yang belum menemukan cita-citanya, tidak apa-apa, dicari. Bisa konsultasi ke ustadz ustadzahnya, bisa nanti tanya ke ayah bundanya, nanti tidak apa-apa. Yang penting nantinya ada sebuah cita-cita apa sih yang harus diharapkan, sehingga kalau kita punya cita-cita kita, oh jadi polisi nih, oh jadi nantinya atlet yang bisa menjaga rekor muri nih, nanti jadi ulama, jadi hafiz Quran, nah, jadi guru, nah jadi apapun itu, jadi pengusaha muslim yang sukses, yang dermawan, nah itu cita-cita kita. Kalau kita punya arah ke sana, kegiatan kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu mesti akan kita kelola waktu dengan baik. Tidak ada lagi waktu untuk bermalas-malasan. Tidak ada lagi waktu yang kita terbuang sia-sia. Nah, apalagi kita bisa menentukan skala prioritas. Masuk penting mendesak, masuk tidak penting mendesak. Main game, main HP, bermain yang berlebihan, begadang, oh beli sepatu baru, padahal kita masih punya sepatu yang lainnya lagi, ini penting atau enggak? Oh ini masuk, tidak penting, tidak mendesak, berarti nanti bisa di luar waktu ini. Nanti kita akan mengetahui secara sana itu. Itu akan membantu merapikan terkait dengan waktu-waktu kita. Sehingga hari kita bisa kita maksimalkan, setiap harinya mulai bangun tidur sampai tidur lagi bisa kita maksimalkan, kemudian berjalannya bulan demi bulan bisa kita maksimalkan, berjalannya tahun demi tahun bisa kita maksimalkan. Kenapa? Semuanya mengarahkan kepada cita-cita kita yang kita harapkan dengan perjalanan kehidupan kita, bismillah, nanti cita-cita akhirat ini, surganya Allah akan pantas untuk diberikan kepada kita semuanya. Setuju masuk surga semuanya? Setuju ya, bismillah. Makanya sekolahnya harus serius saat ini, ngajinya harus serius karena itu penting mendesak, puasanya harus serius, ini penting mendesak, kemudian membaca buku pelajaran ini tidak penting mendesak, bermain HP yang berlebihan tidak penting, tidak mendesak, ini tidak bagus bagi saya, dijauhkan. Nah, sehingga nantinya dari sini bismillah kita akan bisa mengelola waktu terbaik kita. Nah, next ini yang dibutuhkan niat harus ini ya. Terakhir dari kakak terkait dengan bagaimana mengelola waktu, apa yang dibutuhkan supaya sukses mengelola waktu? Yang pertama niat. Nah, niat ini adalah seperti doa tadi. Jadi kalau buat waktu, kita kelola waktu, kita harus berdoa kepada Allah. Kita niatkan untuk menuju ke cita-cita dunia dan cita-cita akhirat kita. Bismillah, niatkan baik kita. Yang kedua tujuan. Jadi tujuannya sudah kawan-kawan hebat semuanya tuliskan. Ada yang jadi polisi, ada yang memecahkan rekor muri, nanti ada yang jadi dokter. Itu adalah tujuan dunia kita. Tujuan akhirat kita adalah ke surganya Allah SWT. Sehingga kita akan lebih mengelola waktu ini dengan baik. Nah, dan permisi, kita semuanya Pak pasti Fandi. Ustazah. Waktunya 2 menit lagi nggih. Siap. Ya. Jadi kita semuanya bisa. Saya bisa ya. Sehingga dari sini kita semuanya motivasi diri sendiri. Insya Allah kita semuanya pasti bisa. Karena kita punya Allah yang besar. Sebaik rencana yang kita buat, kita juga membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari niat, doa, istighfar, baca sholawat, baca doa lagi sering-sering. Nah, nanti jadwal-jadwal kita akan dibantu oleh Allah. Kita butuhkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan sungguh-sungguhnya. Ini kan semuanya mengelola waktu tidak sulit, terapkan dengan cara yang benar. Kawan-kawan semuanya tadi sudah punya jadwal. Lakukan jadwal itu dengan cara yang benar dan disiplin dan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita bisa mengelola waktu kita dengan baik, cita-cita kita dunia dan akhirat insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ini yang bisa kakak sampaikan dalam Pondok Ramadan terkait dengan tema manajemen waktu. Semoga aja Allah memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Allah merapikan waktu-waktu kita untuk menuju ke cita-cita dunia dan akhirat kita semuanya. Dan semoga aja kita semuanya nantinya dijadikan Allah yang senantiasa betul-betul bisa disiplin mengelola waktu kita. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih, matur nuwun atas penjelasan materinya. Bermanfaat sekali nggih. Banyak kayak ilmu-ilmu bagaimana memanage waktu, mengatur waktu selama di bulan puasa. Nah, karena Ananda tadi sudah menyimak ilmu dari Pak Fandi, ada yang mau ditanyakan enggak nih? Bisa melalui chat atau bisa bicara langsung dengan raise hand. Monggo Ananda. Akan kawan-kawan hebat, ada yang mau bertanya terkait dengan jadwalnya tadi atau terkait dengan cita-citanya. Ada yang bertanya, silakan. Kawan-kawan semuanya kelas 3, 4, 5. Silakan Ananda, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bentar ada, saya mau tanya. Ada yang raise hand, Bu. Baik, Mas. Ya, silakan Mas Alfa. Tadi mau bertanya. Apakah ya lupa. Oh ya, apa kita harus perhatikan waktu untuk apakah kita harus memperhatikan waktu untuk kebaikan kita sendiri atau kebaikan orang lain? Oh iya. Oke, terima kasih Mas Alfa atas pertanyaannya. Sebelum dijawab, ada pertanyaan lain? Yuk, mumpung ada. Ya, silakan langsung. Tadi tugasnya itu cuma ada 3, yang itu doang nggak Bu? Ini pertanyaannya tentang materi tadi. Ya kan yang materi tadi ini pertanyaannya, pertanyaan yang ini kan tadi ada di tugas yang waktu. Oh iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Kalau tidak Ada ada, yang mungkin di chat, bisa. Bu Enggar. Pak, kenapa tidak Ya. bisa membeli waktu itu? Dimulai dari Mas Alfa iya. dulu tadi, nggih, Bu. Pertanyaannya tadi, apakah kita harus memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan diri kita sendiri? Monggo Pak Fandi bisa dijawab. Ini anaknya Ustaz Hafi, Masya Allah. Mas Alfa, alhamdulillah. Ya, jadi kalau jawabannya Mas Alfa begini, apakah kita mengutamakan kebaikan orang lain atau diri sendiri ya, tadi begitu ya Ustaz ya? Ya, jawabannya adalah kita harus mengutamakan kebaikan diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak ada atau. Jadi kebaikan diri sendiri dan orang lain. Jadi untuk diri sendiri juga harus kita perhatikan dan untuk orang lain juga harus kita perhatikan. Kalau atau itu berarti harus memilih salah satu. Tapi kalau dan berarti kebaikan diri sendiri, misalnya bagaimana kita nantinya membantu diri sendiri. Nah, misalnya kita butuh sholat nih. Kenapa? Untuk kebaikan diri sendiri harus kita lakukan. Dan juga untuk orang lain, ketika ada teman kita yang belum sholat, kita ingatkan dia. Nah, sehingga dari sini, untuk siapa kebaikan ini, apakah yang kita utamakan di sendiri atau orang lain? Jawabannya adalah kebaikan di sendiri juga harus diutamakan, kebaikan untuk orang lain juga harus diutamakan. Sehingga bisa berjalan seimbang.
Nah, jadi tentunya kalau kita lihat di ilmu pertolongan, menolong ada kecelakaan itu, kita harus mengutamakan diri sendiri. Nah, setelah itu baru kita utamakan orang lain. Ketika diri kita punya ilmu menolong, harus juga menolong orang lain. Begitu juga dengan kebaikan. Jangan sampai kita terlalu banyak baik orang lain, ternyata diri sendiri juga tidak diperhatikan. Nah, makanya waktu-waktu ini pun, waktu antara jam 12 malam sampai jam 12 pagi itu adalah juga untuk melihat kebaikan diri kita sendiri dan juga untuk memperhatikan kebaikan orang lain. Sehingga harus berjalan seimbang. Jawabannya cukup dihubungkan dengan kata penghubung dan, bukan atau, tapi dan. Begitu Mas Alfa. Bisa diterima Mas Alfa? Makasih ya informasinya. Semoga pertanyaan ini menjadi salah satu contoh. Amin. Masih banyak Mas Alfa. Yang kedua tadi terkait dengan latihan soal, ada 3 pertanyaan ya. Jadi kita ditanya apa sih dunia dan akhirat, ini untuk memotivasi diri kita semuanya. Sehingga ketika kita di dunia ini punya tujuan, punya cita-cita kita yang mau kita capai, kemudian lebih-lebih cita-cita mulia kita masuk ke surganya Allah juga harus menjadi target kita. Ketika misalnya jadi polisi, ya harus kita arahkan polisi yang jadi hafal Quran, yang diridhoi oleh Allah, sehingga nantinya menuju ke cita-cita mulia kita ke surganya Allah. Nah, ini nantinya ditunjang dengan soal nomor 2 dan 3. Penjadwalan kita setiap harinya seperti apa, kemudian kita harus tahu memetakan skala prioritas dan skala yang tidak prioritas. Sehingga dari sini tugas yang latihan yang diberikan kakak tadi, bismillah untuk menjembatani. Nah, yang namanya jembatan ini adalah menghubungkan dari start ke finish, menjembatani. Sehingga dari sini ketika kita semuanya tahu bahwa kita harus punya jadwal, harus tahu skala prioritas, harus punya cita-cita, nantinya akan memudahkan kita mengelola waktu. So, itu yang kedua. Yang ketiga ini pertanyaannya luar biasa ya, semuanya luar biasa pertanyaannya. Pak, bagaimana cara kita ini nampaknya? Yang tadi apakah waktu bisa dijual? Nah, kalau jam beker bisa. Kalau jam beker, jam tangan itu dijual ya, di toko itu banyak ya dijual. Jam dinding itu dijual. Sebetulnya kalau kita lihat, waktu itu juga dibeli. Nah, waktu itu dibeli. Nah, dibeli dengan apa? Dengan amal kebaikan kita, dengan tingkah laku kita. Nah, itu adalah apa ya? Dalam rangka kita itu ketika kita bisa melakukan aktivitas kita, dalam artian kita menjual langkah kita, itu nantinya akan membeli waktu optimal kita. Nah, jadi jangan dibayangkan membeli itu dengan uang. Nah, membeli itu dengan uang. Tapi membeli itu bisa dengan tingkah laku kita, dengan amal kebaikan kita, dengan kita beribadah kepada Allah, itu kita membeli waktunya Allah untuk kita bisa diberikan pertolongannya Allah. Nah, jadi sekali lagi kawan-kawan semua yang hebat kelas 345, membeli waktu ini jangan dibayangkan hanya dengan uang saja. Nah, kita tidak bisa beli waktu nih. Nah, padahal membeli waktu ini ya dengan tenaga kita, dengan ikhtiar kita. Sehingga kalau kita bisa menyampaikan tenaga kita, waktu-waktu kita dengan bagus, nah Allah nantinya akan mengganti dengan memberikan cita-cita terbaik kita. Tapi kalau kita malas-malasan, ya tentunya cita-cita kita akan dijauhkan, akan semakin jauh untuk dicapai. Sekolah malas, kemudian mau belajar malas, mengaji malas, menghafal Quran malas. Nah, tentunya cita-cita dunia dan akhirat akan jauh. Nah, harus kita beli dengan apa? Dengan amal soleh kita, dengan belajar terbaik kita, dengan mengelola waktu kita, dengan istirahat yang cukup, dengan kita harus belajar yang terbaik, dengan kita mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, nantinya akan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Cita-cita kita akan diberikan terbaik. Insya Allah itu terkait dengan itu. Tadi yang bertanya, ada pertanyaan lagi atau sudah? Selanjutnya dari Mas Faris, Pak, bagaimana cara kita untuk menghemat waktu? Nah, bagaimana cara kita menghemat waktu? Waktu kalau kita lihat adalah 24 jam. Nah, 24 jam. Menghemat waktu dengan skala prioritas tadi. Penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Itu adalah bisa kita lakukan dengan menghemat waktu. Menghemat waktu ini maksudnya bisa saja dengan mana waktu-waktu yang menurut kita tidak penting, yang tidak mengantarkan kita menuju ke cita-cita tadi yang kita tuliskan tadi. Kalau misalnya, ternyata saya harus nonton bola nih tengah malam nih, berarti ini tidak bagus untuk waktu saya. Ini bisa saja, berarti ini tidak usah dilaksanakan. Itu maksudnya juga bisa menghemat waktu. Tidak kita laksanakan, menghemat waktu. Udah jam 11. Bisa begitu. Ini waktunya sholat nih, saya harus khusyuk nih. Nah, itu harus kita optimalkan. Yang harusnya misalnya kita sholat duhurnya jam 2 siang,
Ternyata kita tahu waktunya harus kita hemat, kita harus maksimalkan waktu sehingga harus sholat tepat waktu. Nah, itu juga bisa diartikan menghemat waktu. Skala prioritas tadi yang kakak sampaikan itu bisa dilakukan untuk menghemat waktu kita sehingga waktu-waktu kita akan efektif. So itu Mas Faris kelas 4A atas jawabannya. Jadi bisa menggunakan skala tadi. Selanjutnya tadi ada yang raise hand, Mbak Naswa Raisa. Mbak Naswa Raisa mau bertanya? Mbak Naswa. Mbak Naswa? Mohon maaf suaranya kurang jelas, Mbak. Baterai saya tinggal 57. Kalau kurang, Mbak Raisa, kalau kurang jelas bisa chat. Bisa melalui chat pertanyaannya. Oke, Mbak Raisa bisa menanyakan melalui chat. Chatnya disable, Bu. Sudah tidak. Sudah tidak. Silakan Mbak Najwa, kalau mau menanyakan bisa langsung chat. Sambil menunggu Mbak Raisa, mungkin ada yang mau ditanyakan Ananda yang lain? Kawan-kawan hebat yang lain ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih Pak Pandi atas penjelasan materinya. Insya Allah akan bermanfaat bagi Ananda bagaimana memanage waktu. Untuk waktunya saya kembalikan ke Bu Vivin. Baik, saya sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Pandi yang sudah menyampaikan harta karun berharga ya buat kita semuanya supaya kita bisa membeli waktunya Allah ya. Satu kalimat yang saya pinjamkan tadi dalam diri saya ya, semoga Ananda juga begitu ya, bagaimana kita membeli waktunya Allah dengan amal-amal kita Ananda ya. Baik, karena waktunya sudah jam 11 ya, yang di jadwal kita adalah selesainya kegiatan ini pada jam ini, maka mari kita bersama tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Baik, Ananda, ya. Setelah tadi yang disampaikan pemateri ya, Ananda diajari untuk menata skala prioritas. Ananda akan praktek bersama wali kelas Ananda masing-masing ya. 4AB dan 5AB akan praktek menentukan skala prioritas Ananda ya. Menata diagram skala prioritas Ananda bersama Walas ya.